Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasanah Nur Hijrati dari program studi S1 Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi dalam video kali ini saya ingin berbagi informasi terkait tanaman apa saja sih yang bisa kita gunakan sebagai peningkat daya tahan tubuh atau yang berkhasiat sebagai imunomodulator. Dan tentunya tanaman ini sangat mudah kita temukan di lingkungan sekitar kita loh. Dan juga saya akan memberikan informasi terkait teknik pengolahannya. Mungkin langsung saja, selamat menyaksikan videonya. Judul konten saya kali ini adalah Cegah Virus Corona dengan Meningkatkan Daya Tahan Tubuh. Nah, apa sih sistem imun itu? Jadi, sistem imun adalah suatu sistem yang didukung oleh sekelompok sel dan protein yang berperan untuk melindungi tubuh kita terhadap serangan atau infeksi dari berbagai patogen, seperti mikroba penyebab penyakit. Jadi, sistem imun ini dia secara alami sudah ada di dalam tubuh kita. Jadi tugas sistem imun itu adalah melindungi tubuh kita dari serangan zat-zat asing atau benda-benda asing, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar tubuh kita, misalnya seperti virus, bakteri, dan lain-lain. Lalu, bagaimana caranya meningkatkan sistem imun? Salah satu cara meningkatkan sistem imun adalah dengan pemberian imunomodulator. Nah, fungsi imunomodulator sendiri dia adalah memperbaiki sistem imun dengan cara menstimulasi atau imunostimulan, atau bisa juga dengan menekan atau menormalkan reaksi imun yang abnormal sebagai imunosupresan. Berikut akan saya paparkan tanaman apa saja sih yang bisa kita manfaatkan sebagai imunomodulator. Yang pertama ada pegagan dengan nama latin Centella asiatica. Jadi, pegagan ini memiliki kandungan senyawa triterpenoid dan asiaticoside yang mana itu bermanfaat untuk mempercepat perbaikan sel-sel kulit dan meningkatkan daya tahan tubuh non-spesifik. Nah, kalau yang satu ini sangat mudah kita temukan loh. Kehadirannya di dapur itu menjadi sebuah kewajiban karena tanpa kehadirannya rasanya nggak lengkap banget tuh. Nah, jadi di sini ada bawang putih dengan nama latin Allium sativum. Jadi bawang putih ini dia mengandung senyawa alisin yang mampu menghijaukan bakteri dan juga mengatasi infeksi. Selanjutnya ada temulawak atau Curcuma santoriza. Jadi, di dalam rimpang temulawak terkandung senyawa kurkumin yang berkhasiat sebagai penetralisi racun, anti nyeri, antibakteri, mencegah perlemakan dalam sel-sel hati, dan juga berkhasiat sebagai antioksidan. Selain itu, kalau di masyarakat luas, temulawak ini biasanya digunakan untuk penambah nafsu makan. Nah, kalau yang satu ini namanya meniran atau Phyllanthus urinaria. Dia sering tumbuh liar di daerah pekarangan rumah. Dalam dunia farmasi, ekstrak daun meniran ini sudah teruji secara klinis berkhasiat sebagai imunomodulator atau peningkat daya tahan tubuh. Luar biasa bukan? Selanjutnya ada kunyit atau Curcuma domestica. Hayo, siapa nih yang gak kenal sama yang satu ini? Warna khas dari rimpang kunyit itu dihasilkan oleh kandungan senyawa kurkuminoid di dalamnya. Selain itu, rimpang kunyit juga mengandung senyawa ukanon jenis A, B, C, dan D yang berkhasiat sebagai perangsang daya tahan tubuh. Dan yang terakhir ada temu mangga atau Curcuma mangga. Berdasarkan hasil penelitian, temu mangga itu memiliki aktivitas fagosit yang paling kuat dibandingkan empon-empon lain yang dikenal memiliki aktivitas peningkat daya tahan tubuh. Sekarang masuk pada teknik pengolahan. Untuk teknik pengolahan tanaman itu bisa dilakukan dengan cara merebus, menyeduh, dan juga bisa membuatnya menjadi serbuk. Dalam hal perebusan, itu pemakaian wadah penting untuk diperhatikan, dan dalam perebusan ini lebih disarankan menggunakan alat yang terbuat dari tanah liat untuk menghindari terjadinya kontaminasi atau cemaran ramuan yang sedang dibuat.
Untuk prosedur penyeduhan itu herbanya langsung dicampurkan dengan air panas. Jadi di sini tanpa melalui proses pemasakan. Nah, biasanya penyeduhan ini digunakan untuk mengkonsumsi herbal yang berbentuk bunga ataupun daun segar. Untuk yang lebih praktis, herbal tadi bisa dibuat dalam bentuk serbuk. Jadi serbuk bisa dibuat dari tanaman tunggal atau campuran dari berbagai jenis tanaman. Berikut ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi obat tradisional atau obat herbal. Nah, jadi tanaman obat atau obat tradisional akan bermanfaat dan aman jika digunakan dengan tepat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat cara penggunaan, dan juga tepat indikasi tentunya. Okay, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.